Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2 Sandiwara Konyol. Randu sontak geleng-geleng tak paham dengan pemikiran gadis di depannya tersebut. Aku yakin kalau Ryan hanya sedang berhalangan untuk pulang hari ini, dia pasti akan pulang secepatnya dan menjelaskan semuanya. Sergah Azalea yang sepertinya begitu tergila-gila pada Ryan itu. Dan sampai saat itu tiba, aku mohon agar kau mau membantuku, Randu. Azalea menangkupkan kedua tangannya pada Randu. Membantumu bersandiwara konyol begini dan menipu kedua orang tuamu. Randu menatap tak percaya pada Azalea. Ini hanya sementara. Azalea tetap keras kepala. Lalu kalau selamanya Ryan-Ryanmu itu tidak pulang ke sini, apa aku juga yang harus menggantikannya menjadi suamimu? Cecar Randu mengungkapkan kemungkinan terburuk. Azalea diam untuk beberapa saat dan gadis itu tak langsung menjawab. Bagaimana Azalea? Tanya Randu mendesak. Ryan pasti pulang, jawab Azalea yang ternyata masih berkutat dengan kebodohannya. Kau hanya perlu menjadi Ryan sampai Ryan pulang dan aku akan membayarmu, ujar Azalea lagi yang langsung membuat Randu berdecih. Randu hanya geleng-geleng kepala dan menatap ke dalam wajah Azalea yang sebenarnya terlihat masih polos. Hanya saja, kenapa wanita ini malah tergila-gila pada pria yang salah? Kenapa dia malah jatuh cinta pada pria sejenis Ryan? Simpan saja uangmu. Kau tidak mau membantuku, Randu. Wajah Azalea sudah berubah melas. Aku tak berkata seperti itu, sergah Randu cepat. Aku akan membantumu, tapi kau tak perlu membayarku. Aku bukan pria bayaran dan aku sudah punya penghasilan sendiri. Lanjut Randu seraya menggenggam tangan Azalea. Hal sederhana tersebut sontak membuat Azalea tersentak kaget. Kita adalah tunangan, jadi tak perlu bersikap kaku begitu. Randu mengingatkan Azalea yang langsung terlihat salah tingkah. Iya, kau benar, ucap Azalea tergagap. Tapi aku punya syarat sebelum kita melanjutkan sandiwara ini lah ya, ujar Randu selanjutnya yang langsung membuat Azalea beratap ke dalam wajah Randu. Syarat apa? Tanya Azalea merasa ragu. Kau harus memanggilku Randu mulai sekarang, dan jangan memanggilku Ryan. Terserah kau mau mengarang cerita apa ke keluargamu tentang nama panjangku. Tapi yang jelas aku tak mau kau panggil Ryan, ujar Randu mengungkapkan syaratnya pada Azalea. Tapi tak ada nama Randu di nama panjang Ryan. Azalea merasa keberatan. Kau bisa mengarang cerita, sergah Randu memaksa. Atau kita sudahi saja sandiwara ini, Randu ganti mengancam Azalea. Tidak, maksudku jangan Randu, aku nanti yang akan menjelaskan pada keluargaku, sergah Azalea cepat. Bagus, Randu langsung tersenyum senang. Jadi kita deal dengan perjanjian ini. Kau akan bersandiwara sebagai tunanganku sampai Ryan pulang. Azalea mengajak Randu berjabat tangan sebagai bukti persetujuan. Deal, jawab Randu mantap seraya membalas jabat tangan Azalea. Deal, Randu dan Azalea baru saja berjabat tangan sebagai bentuk kesepakatan. Saat tiba terdengar celetukan dari pria yang Randu tebak sebagai saudara Azalea tadi. Siapa namanya? Ah, iya. Rian. Deal apa ini? Tanya Rian penuh selidik seraya menatap bergantian pada Randu dan Lea. Bukan urusanmu, tidak usah kepo, jawab Lea cepat seraya mendengkus pada Rian. Kau mau memberitahu atau tidak? Aku akan tetap tahu, saudara kembar. Rian sudah menyandarkan lengannya di pundak Lea. Namun Lea langsung dengan cepat menyentak tangan pemuda tersebut. Saudara kembar, Randu bergumam penuh tanya seraya menatap bergantian pada Lea dan Rian.
Pria menyebalkan ini saudara kembarku, tapi aku lebih tua karena aku lahir duluan, cerita Lea pada Randu. Kau belum menceritakan pada Abang Ryan? Tanya Rian mengernyit heran, saat mulut Randu refleks mengoreksi panggilan Rian padanya. Randu, ujar Randu cepat seolah sedang memberitahu Rian. Apa, Bang? Tanya Rian yang langsung mengernyit. Randu, itu namaku, jawab Randu lebih jelas. Kok Randu, bukannya Ryan? Tanya Rian bingung. Pria itu juga sudah menatap pada Lea seolah sedang minta penjelasan. Jadi, Ryan itu sebenarnya nama tengah Randu. Lea meringis ragu, dan menatap pada Randu yang hanya berekspresi datar. Oh, ya ampun, sepertinya memang Lea yang harus mengarang indah. Jadi nama panjang Ryan, maksudku Randu, Lea mengoreksi dengan cepat. Nama panjangnya adalah Randu Ryan Foster, dan dia ternyata lebih nyaman dipanggil Randu ketimbang Ryan. Jadi mulai sekarang kita akan memanggilnya Randu. Jelas Lea panjang lebar yang langsung membuat Rian membulatkan bibirnya. Baiklah, setidaknya nama kita tak akan terdengar mirip lagi dan tak akan menimbulkan kebingungan juga. Rian menepuk punggung Randu yang hanya mengangguk. Abang Randu, Rian mengulangi memanggil nama Randu. Iya, seperti itu, jawab Randu yang raut wajahnya sudah terlihat senang. Tentu saja Randu senang, karena setidaknya orang tak akan memanggilnya Ryan lagi mulai sekarang. Siapa memangnya Ryan? Randu juga tak kenal dan tak mau kenal. Aku permisi dulu, Lea. Kak Lea, geram Lea pada Rian yang langsung cengengesan. Kita seumuran. Oke, kekeh Rian mengingatkan, seraya pemuda itu berlalu meninggalkan Randu dan Lea. Randu Ryan Foster, gumam Randu menahan tawa. Kau yang menyuruhku mengarang indah, jadi tak perlu protes, sergah Lea yang hanya membuat Randu mengangguk. Nama hasil karanganmu boleh juga, ujar Randu yang entah sedang memuji atau sedang meledek Lea. Itu nama Ryan yang sebenarnya, Ryan Foster. Aku hanya menambahkan namamu di depannya. Jelas Lea yang langsung membuat Randu menyesal karena telah memuji nama karangan Lea barusan. Baiklah, namanya tak jadi bagus, ujar Randu yang langsung membuat Lea mengernyit heran. Tadi katanya bagus, sekarang bilang tidak bagus. Kenapa pria ini pelin-pelan sekali? Gumam Lea merasa heran. Kau bergumam apa barusan? Tanya Randu yang sepertinya mendengar gumaman Lea. Tidak ada, sanggah Lea cepat. Hanya sedang bersenandung, lanjut Lea lagi berdusta. Tak mungkin juga Lea mengatakan kalau ia tadi bergumam tentang sikap pelin-pelan Randu. Apa acaranya sudah selesai? Kapan aku bisa pulang? Tanya Randu selanjutnya pada Lea. Belum selesai, masih ada acara dansa sebagai penutup. Lea baru selesai menjawab pertanyaan Randu, saat lampu ruangan tiba-tiba sudah meredup.
Sudah mulai acara dansanya? Tanya Randu bersama dengan lampu sorot yang mengarah pada Randu dan Lea. Oh, ya ampun. Ayo, ajak Lea seraya bangkit berdiri. Tetaplah duduk dan biarkan aku yang mengajakmu berdiri, ujar Randu sembari memberikan kode pada Lea agar duduk kembali. Lea tak protes dan kembali duduk, sedangkan Randu langsung bangkit berdiri, lalu mengulurkan tangannya pada Lea sembari membungkuk. Suara tepuk tangan langsung menggema berkat sikap sederhana Randu tersebut. Kau sepertinya pengalaman sekali, ujar Lea setelah gadis itu menyambut tangan Randu, lalu keduanya berjalan ke tengah ruangan untuk memulai dansa. Kau sudah punya kekasih? Tanya Lea lagi yang sepertinya mulai penasaran dengan kehidupan Randu. Belum, tapi aku punya seorang tunangan, jawab Randu yang mulai meletakkan tangannya di pinggang Lea. Benarkah? Lea langsung terlihat kaget dengan pengakuan Randu. Apa tunanganmu tak akan marah jika tahu kau melakukan sandiwara ini? Tanya Lea lagi merasa khawatir. Aku rasa tidak. Dia sedang berdansa denganku sekarang dan sama sekali tak terlihat marah, jawab Randu yang langsung membuat Lea menghentikan dansanya sejenak. Apa maksudmu? Tanya Lea menatap tak paham pada Randu. Kau tunanganku, apa masih kurang jelas? Randu menahan tawa. Cek, ini hanya sandiwara, semuanya akan selesai begitu Ryan kembali, sergah Lea mengingatkan Randu dan nada bicara gadis itu terdengar kesal. Sudah sangat jelas. Tapi tetap saja aku akan menganggap kalau kau adalah tunanganku sampai Ryan-Ryanmu itu kembali, ujar Randu mengklaim. Lea memilih untuk tak menanggapi dan gadis itu melanjutkan dansanya bersama Randu. Kau tinggal di mana, Ryan? Tanya Papi Daniel setelah acara pertunangan Lea dan Ryan palsu alias Randu usai. Randu, Pi, ujar Lea cepat mengoreksi panggilan Papi Daniel pada Randu. Apa, Randu siapa? Itu nama depan saya, Uncle, jawab Randu cepat. Tapi bukankah nama kamu Ryan? Ryan Foster, Mami Talia ikut bertanya bingung. Ryan itu nama tengah saya, dan kebetulan hanya saya pakai saat berkenalan dengan Lea. Namun untuk panggilan sehari-hari, saya lebih suka dipanggil memakai nama depan saya. Randu. Jelas Randu panjang lebar yang langsung membuat semua anggota keluarga Andreas mengangguk. Namanya perpaduan lokal dan bule, Pi. Celetuk Rian sok tahu, saudara kembar Lea itu terlihat merangkul seorang gadis dengan mesra. Mungkin pacar atau malah tunangannya. Itu pacarmu, Rian? Tanya Randu penasaran. Oh, ya, kenalkan ini Nona, dan iya benar, dia pacarku, jawab Rian pamer. Hai, Nona, aku Randu. Randu langsung mengajak Nona berkenalan sekaligus saling menjabat tangan. Aku Nona, jawab Nona seraya tersenyum ramah. Jadi, Rai.
Maksud papi, Randu, ujar papi Daniel mengoreksi kalimatnya dengan cepat. Iya, Pi. Kau tinggal di mana sekarang? Karena kata Lea kau baru tiba di kota ini siang tadi. Papi Daniel mengulangi pertanyaannya dan membuatnya lebih jelas. Saya tinggal di apartemen, Uncle, jawab Randu mantap. Hei, tapi Randu memang tinggal di apartemen sekarang? Dan masalah tempat tinggal ini sepertinya Randu tak perlu berdusta atau berakting. Toh kedua orang tua Lea sepertinya juga tak tahu banyak informasi mengenai Ryan bodoh. Oh, syukurlah kalau memang kau sudah punya tempat tinggal, Ryan. Maksudku Randu, sorry. Pap Daniel sedikit terkekeh karena lagi salah memanggil nama Randu. Ya. Sudah biasa. Tadinya kami khawatir kalau kau belum punya tempat tinggal, sambung papi Daniel lagi. Lalu pekerjaanmu, kau bekerja sebagai... Mami Talia tampak mengingat-ingat. Detektif, jawab Randu cepat yang langsung membuat semua orang menatap heran ke arahnya. Bukannya kontraktor, Bang? Tanya Rian bingung. Iya, Randu langsung salah tingkah. Maksud saya, jadi detektif itu adalah cita saya, Uncle. Dan untuk pekerjaan saya saat ini adalah sebagai seorang kontraktor. Jelas Randu pada semua keluarga Andreas yang masih menganga heran. Cita jadi detektif tapi kerja kontraktor? Melencengnya luar biasa juga, ya. Gumam Rian serata terkekeh. Jangan meledek seperti itu, Rian, nasihat Mami Talia pada Rian yang masih terkekeh. Siap, Nyi, jawab Rian seraya mengacungkan ibu jarinya ke arah Mami Talia. Ini rumahmu? Tanya Randu setelah mobilnya berhenti di depan kediaman Andreas. Randu memang memaksa untuk mengantar Azalea pulang tadi, karena meskipun statusnya hanyalah tunangan palsu Azalea, namun Randu tetap harus tahu semua tentang Azalea dan keluarganya. Termasuk di mana rumahnya? Rumah kedua orang tuaku lebih tepatnya, ujar Lea menjawab pertanyaan Randu. Iya, kita bisa tinggal di apartemenku setelah menikah nanti. Karena itu adalah apartemen milikku sendiri. Randu tak melanjutkan kalimatnya, saat pria itu melihat tatapan aneh Azalea padanya. Kau hanya menjadi tunanganku untuk sementara, Randu. Semuanya akan selesai saat Ryan kembali. Tegas Azalea sekali lagi pada Randu. Ya, aku sudah tahu dan aku paham, sergah Randu cepat. Lalu kenapa kau tadi mengatakan setelah kita menikah? Kita tidak akan menikah, kau hanya tunangan sementara serta ini semua hanya sandiwara. Azalea memperingatkan Randu sekali lagi. Iya, aku paham. Tak perlu kau ulang begitu, sergah Randu lagi merasa geram. Tapi aku butuh penjelasan tentang kalimatmu tadi. Apa maksudnya setelah kita menikah? Cecar Azalea seraya mendelik pada Randu. Aku hanya salah bicara,
Jawab Randu cepat. Kenapa juga hal seperti itu harus kau permasalahkan? Gerutu Randu lagi tak mengerti. Sementara Azalea hanya mendengus mendengar sindiran Randu barusan. Bersambung.